Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Prastio dengan NPM 251000040. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memahami demokrasi Pancasila secara menyeluruh, kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu demokrasi secara umum. Setelah itu, barulah kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana Indonesia menyesuaikan prinsip demokrasi tersebut dengan nilai-nilai luhur bangsanya, yaitu nilai Pancasila. Mulai dari landasannya, ciri-cirinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sampai tantangan yang dihadapi dalam praktik bernegara saat ini. Semoga dengan penjelasan kali ini, kita dapat lebih memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan tentang cara hidup bersama sebagai bangsa. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat bukan hanya objek yang diperintah, tetapi juga subjek yang menentukan jalannya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pusat kehidupan politik negara, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Ciri demokrasi dapat dilihat melalui praktik kehidupan politik suatu negara. Yang pertama, adanya kebebasan berpendapat, di mana rakyat diperbolehkan mengemukakan kritik dan aspirasi secara terbuka, selama dilakukan dengan santun dan sesuai hukum. Kedua, pemilihan umum sebagai sarana memilih pemimpin harus dilaksanakan secara bebas, jujur, adil, dan tanpa tekanan. Ketiga, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status, jabatan, atau kekayaan. Dan keempat, pemerintah dalam sistem demokrasi wajib transparan dan bertanggung jawab, karena kekuasaan yang dipikul bersumber dari kepercayaan rakyat. Tanpa ciri-ciri ini, sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi tidak hanya berbicara tentang suara terbanyak. Demokrasi juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, supaya keputusan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan satu pihak. Selain itu, demokrasi menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila hukum dijalankan secara adil tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Jadi, demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga sistem nilai yang mengatur bagaimana kita hidup bermasyarakat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada aspek formal seperti pemilu atau kebebasan berpendapat, tetapi juga menekankan nilai moral, keagamaan, rasa kemanusiaan, gotong royong, dan persatuan. Kebebasan dalam demokrasi harus tetap berada dalam koridor nilai dan etika bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, demokrasi yang kita jalankan memiliki karakter khas yang berbeda dari demokrasi liberal yang hanya berorientasi pada kebebasan individu. Demokrasi Pancasila memiliki 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi sumber nilai dan arah moral dalam pelaksanaan demokrasi. Kedua,
landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ketiga adalah landasan operasional, yaitu sistem politik dan pemilu yang digunakan untuk menjalankan demokrasi dalam praktik. Jadi demokrasi Pancasila bukan hanya sistem yang dipilih begitu saja, tetapi memiliki fondasi yang kuat baik secara ideologis, hukum, maupun teknis dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai demokrasi Pancasila berakar pada kelima sila Pancasila. Sila pertama, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak terlepas dari nilai moral dan keagamaan. Sila kedua, mengajarkan penghargaan terhadap martabat manusia, sehingga kebebasan tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain. Sila ketiga, menuntut agar keputusan politik tidak memecah belah masyarakat, melainkan memperkuat persatuan bangsa. Sila keempat, menekankan pentingnya musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Dan sila kelima, mengingatkan bahwa tujuan akhir demokrasi adalah keadilan sosial, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Salah satu ciri paling khas dalam demokrasi Pancasila adalah penggunaan musyawarah sebagai cara untuk mencapai keputusan bersama. Berbeda dengan demokrasi yang hanya mengandalkan voting atau suara terbanyak, musyawarah mengutamakan dialog dan pertimbangan terhadap semua pendapat. Tujuan musyawarah bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi mencari jalan tengah yang terbaik dan dapat diterima semua pihak. Ketika mufakat tercapai, keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral karena dilakukan dengan penuh kebersamaan. Prinsip musyawarah inilah yang sangat mencerminkan budaya asli bangsa Indonesia yang menghargai harmoni dan kebersamaan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat berperan aktif melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Selain itu, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, namun harus dilakukan dengan cara yang baik, seperti sesuai norma dan tidak memecah persatuan bangsa. Rakyat juga memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan, agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan umum. Dengan kata lain, rakyat bukan hanya memilih, tetapi juga menjadi pengawal jalannya demokrasi itu sendiri. Contoh penerapan demokrasi Pancasila dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah sering diselesaikan melalui rapat RT atau musyawarah desa. Di sekolah, keputusan organisasi sering diambil melalui musyawarah OSIS. Bahkan di tingkat pemerintahan pusat, DPR dan MPR menggunakan mekanisme rapat dan sidang untuk membahas undang-undang sebelum ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah bukan hanya konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tingkatan masyarakat. Meskipun demokrasi Pancasila memiliki landasan yang kuat, pelaksanaannya saat ini menghadapi berbagai tantangan. Penyebaran informasi palsu dan hoaks dapat membentuk opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat. Kemudian, politik uang masih menjadi masalah yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu, budaya musyawarah mulai tergeser oleh budaya debat menang kalah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Polarisasi politik juga dapat membuat masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga nilai demokrasi yang berkeadaban. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia mengembangkan demokrasi yang khas, yaitu demokrasi Pancasila, yang berpijak pada nilai moral, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bukannya sistem politik, tetapi juga cara hidup sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, peran rakyat sangat penting dalam menjaga
agar demokrasi tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kita semua tentang pentingnya memahami serta menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.